Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, manusia sering disibukkan oleh urusan dunia yang tiada habisnya. Segala pencarian diarahkan pada harta, pangkat, dan pengakuan, namun hati tetap saja merasa kosong. Ada yang salat, ada yang beribadah, ada yang membaca ayat-ayat suci, namun di dalam dada masih ada sesuatu yang tidak terjawab. Seakan ada ruang tersembunyi yang belum pernah tersentuh. Para sufi sejak berabad-abad lalu menyebut ruang itu sebagai sir, sebuah rahasia batin, tempat paling halus dalam diri manusia, di mana cahaya ilahi bersemayam. Sir bukan sekadar akal yang berpikir, bukan pula hati yang berperasaan. Ia lebih dalam daripada ruh, lebih halus daripada rasa. Disitulah Allah menaruh rahasianya, sebuah cahaya yang hanya terbuka bagi hati-hati yang dipilih. Ilmu sir adalah bagian tertinggi dari perjalanan tasawuf. Ia tidak ditulis dalam kitab, tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, dan tidak semua orang mampu memahaminya. Sebab sir bukan ilmu logika, melainkan ilmu rasa, bukan ilmu lisan, melainkan ilmu yang dialirkan langsung oleh Allah ke dalam dada hamba yang ikhlas. Bayangkan seorang hamba yang seluruh hidupnya bersih dari kesombongan, jujur dalam ibadah, tulus dalam pengabdian, hatinya seperti cermin yang dipoles hingga jernih. Pada saat itulah cermin itu memantulkan cahaya ilahi. Cahaya itu yang disebut ilmu sir. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan ruhani melewati beberapa lapisan. Pertama, syariat, yakni hukum lahiriah, aturan ibadah, halal dan haram. Kedua, tarekat, yaitu jalan latihan batin melalui zikir, muraqabah dan mujahadah. Ketiga, hakikat, kebenaran hakiki yang membuat tabir dunia mulai tersingkap. Dan keempat, ma'rifatullah, yaitu pengenalan sejati terhadap Allah. Namun para sufi mengajarkan bahwa di balik semua itu masih ada lapisan terdalam yang disebut sir. Ia adalah rahasia Allah dalam diri manusia. Jika lapisan ini terbuka, seorang hamba akan menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Segala peristiwa, baik suka maupun duka, akan tampak sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Banyak ulama besar menyinggung tentang sir ini. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa sir adalah pusat kedekatan dengan Allah, tempat hati menerima cahaya ilahi. Ibnu Arabi mengatakan, sir adalah wadah di mana Allah menyingkapkan sebagian rahasianya kepada hamba pilihan. Sedangkan Jalaluddin Rumi menegaskan, sir adalah telinga batin yang mendengar bisikan cinta Allah, bisikan yang tidak terdengar oleh telinga duniawi. Ilmu sir tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca, tidak pula bisa dimiliki hanya dengan menghafal. Ia adalah anugerah, ladunni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Bahkan, tidak semua ahli ibadah mendapatkannya. Hanya hati yang benar-benar bersih, yang ridha, yang sabar, yang ikhlas, yang berpeluang disentuh oleh cahaya sir. Namun di balik keagungan ini, tersimpan pula peringatan. Barang siapa mendapatkan sir tetapi hatinya tidak terjaga, ia bisa jatuh pada kesombongan. Rahasia ilahi hanya bisa ditampung oleh hati yang rendah hati, bukan hati yang penuh rasa ingin pamer. Oleh karena itu, para sufi selalu menekankan, jangan mengejar sir demi kemuliaan, tapi biarlah sir datang sebagai anugerah karena kerendahan diri di hadapan Allah. Ilmu sir adalah puncak perjalanan ruhani, tapi sekaligus permulaan dari kehidupan baru. Sebab ketika sir terbuka, dunia tidak lagi dipandang sebagai tujuan, melainkan sekadar jembatan menuju Allah. Segala sesuatu dilihat dengan kacamata cinta,
Bahkan musibah pun dianggap sebagai panggilan mesra dari Sang Pencipta. Inilah yang akan dibicarakan lebih dalam. Rahasia ilmu sir, kedudukannya dalam tasawuf, bagaimana ia diperoleh, serta apa bahaya jika disalahgunakan. Sebuah pembahasan yang tidak hanya membuka wawasan, tetapi juga mengetuk hati agar senantiasa bersiap. Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang puisinya terus hidup hingga kini, sering menyebut tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam bait-baitnya, ia menyinggung tentang rahasia hati yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tenggelam dalam cinta ilahi. Rahasia itu adalah sir. Rumi berkata, "Ada suara di dalam dirimu yang tidak pernah berhenti berbicara. Dengarkanlah suara itu." Suara yang dimaksud bukanlah bisikan ego, bukan pula pikiran yang riuh, melainkan bisikan sir, bisikan yang hanya terdengar ketika hati benar-benar hening. Bayangkan, di tengah dunia yang penuh kebisingan, Rumi mengajarkan keheningan. Ketika manusia sibuk mengejar kedudukan, ia justru menari dalam lingkaran cinta ilahi. Tarian itu bukan sekadar gerakan, melainkan simbol sir yang berputar, menyatu, hingga tiada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Ilmu sir bagi Rumi bukanlah keajaiban lahiriah, bukan kesaktian, bukan pula rahasia untuk menguasai dunia. Baginya, sir adalah kunci menuju cinta sejati, cinta yang melampaui tubuh, waktu, bahkan akal manusia. Cinta yang hanya bisa dipahami ketika ego lenyap, ketika hati luluh, dan ketika manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Rumi menggambarkan sir sebagai sebuah cermin. Cermin yang jernih hanya akan memantulkan wajah yang sejati. Namun, jika cermin itu tertutup debu nafsu, cahaya tidak akan pernah tampak. Oleh sebab itu, para sufi terus membersihkan hati mereka. Bukan sekali, bukan sebentar, tetapi sepanjang hidup. Sebab setiap debu baru bisa menutup kembali cahaya sir. Perjalanan Rumi adalah perjalanan menuju rahasia itu. Ia kehilangan guru tercintanya, Syams Tabrizi, tetapi dari kehilangan itu justru lahirlah ribuan bait puisi yang abadi. Kehilangan yang seharusnya menghancurkan justru membuka pintu sir yang lebih dalam. Disitulah terlihat bahwa ilmu sir seringkali lahir dari luka, dari ujian, dari kerinduan yang tak terbendung kepada Allah. Namun Rumi memberi peringatan halus. Tidak semua yang mengaku mencari sir benar-benar siap menerimanya. Ada yang mendekat demi kemuliaan, ada yang mencari demi kesaktian, ada pula yang hanya ingin berbeda. Tetapi sir tidak bisa ditipu. Sir hanya datang kepada hati yang benar-benar menyerah dalam cinta. Inilah misteri yang membuat Rumi tetap hidup dalam hati jutaan manusia hingga kini. Puisinya menembus batas agama, bahasa, dan zaman karena ia tidak sekadar menulis kata-kata. Ia menulis dari sir yang terbuka di dalam dadanya. Sir bagi Rumi adalah panggilan. Siapapun yang mendengarnya akan merasa tersentuh, seolah ada sesuatu di dalam jiwa yang ikut terbangun. Dan mungkin saat mendengarkan kisah ini, sebagian hati ikut bergetar. Itu pertanda sir sedang mengetuk. Ilmu sir bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat. Ia tidak hadir hanya karena seseorang membaca ratusan kitab atau karena lidah terbiasa mengulang zikir. Sir adalah rahasia yang Allah bukakan dan kuncinya bukan pada banyaknya ilmu, melainkan pada kejernihan hati. Para sufi menekankan satu hal. Jalan menuju sir adalah jalan pembersihan, bukan pembersihan tubuh, bukan pula sekadar pembersihan akhlak, tetapi pembersihan batin dari segala hal yang menutup cahaya ilahi. Kesombongan, cinta dunia, iri, dengki, ria, semua itu adalah debu yang menutupi cermin hati. Selama debu itu menempel, sir tidak akan pernah tampak.
Rumi menggambarkan perjalanan ini seperti seorang musafir yang membawa beban berat. Selama beban itu belum dilepaskan, perjalanan akan terasa berat dan lambat. Tetapi ketika satu persatu dilepaskan, langkah menjadi ringan, hati menjadi lapang, dan cahaya mulai tampak di kejauhan. Ada 3 latihan besar yang selalu ditekankan dalam tasawuf untuk mendekati sir. Pertama, zikir. Zikir bukan sekadar lafaz, tetapi kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Lidah berucap, hati merasakan, jiwa larut di dalamnya. Pada saat zikir menembus ke dalam hati, sir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kedua, muraqabah. Ini adalah latihan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Muraqabah membuat hati senantiasa terjaga, tidak lengah, tidak lalai. Seseorang yang hidup dalam muraqabah akan merasa bahwa setiap detik ada pandangan Allah yang mengawasinya. Dari sinilah lahir kerendahan hati dan ketundukan yang murni. Ketiga, mujahadah. Mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Tidak ada sir tanpa mujahadah, sebab nafsu adalah tembok paling tebal yang menghalangi cahaya Allah. Mujahadah berarti menahan diri, sabar dalam ujian, dan tidak menyerah pada godaan dunia. Namun ada satu hal yang jarang disebut, peran guru ruhani atau mursyid. Para sufi percaya perjalanan menuju sir tidak bisa ditempuh sendirian. Hati butuh bimbingan agar tidak tersesat oleh bisikan ego atau tipu daya syaitan. Guru ruhani ibarat lentera yang menerangi jalan gelap, menunjukkan arah hingga seorang murid siap menerima cahaya sir secara langsung dari Allah. Disinilah terlihat ilmu sir tidak bisa dipaksa. Ia bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah. Usaha hanya menyiapkan wadah, sedangkan isi wadah adalah pemberian Allah. Seperti tanah yang digarap, manusia bisa membajak, membersihkan, dan menabur benih. Tetapi hujan yang menumbuhkan tetap dari langit. Kisah para sufi membuktikan hal ini. Ada yang bertahun-tahun duduk dalam khalwat, tidak keluar dari kamar sempit kecuali untuk sholat. Ada yang berkelana jauh, meninggalkan rumah dan keluarga demi melatih hati agar tidak bergantung pada apapun selain Allah. Dan ketika hati benar-benar ikhlas, tiba-tiba sir terbuka seperti cahaya yang menyala di kegelapan. Namun rahasia ini tetap dijaga ketat. Tidak semua pengalaman batin mereka dituliskan, karena sir bukan untuk dipamerkan. Sir hanya bisa dirasakan oleh yang hatinya sudah siap. Seperti kata sufi, barang siapa membuka sir kepada yang belum siap, maka ia telah mengkhianati amanah. Maka jalan menuju sir bukanlah jalan cepat, bukan jalan instan. Ia adalah jalan panjang, penuh kesabaran, penuh pengorbanan, dan penuh kerendahan hati. Tetapi bagi yang menempuhnya, balasannya bukan sekadar ilmu, melainkan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Sobat Rumi, di puncak perjalanan seorang salik, ketika seluruh lapisan nafs telah ditembus dan cermin hati kembali jernih, muncullah cahaya yang disebut para sufi sebagai ilmu sir. Rumi menggambarkannya bukan sekadar pengetahuan, melainkan perjumpaan dengan lautan tak terbatas, di mana gelombang dan ombak adalah rahasia, sementara kedalaman samudra adalah hakikat. Ilmu sir bukanlah buku yang bisa dibaca, bukan pula wacana yang bisa diperdebatkan. Ia adalah rasa yang melampaui bahasa, hadir dalam keheningan, menyala di dalam dada, dan menuntun manusia untuk memandang dunia dengan mata yang baru. Disinilah Rumi menekankan siapapun yang sampai pada pintu sir akan merasakan bahwa seluruh ciptaan hanyalah bayangan, sementara sang kekasih adalah cahaya yang abadi. Ada kisah yang sering dikaitkan dengan Rumi. Ketika seorang murid bertanya, "Guru,
Apakah yang engkau maksud dengan ilmu sir? Rumi tersenyum, menatap dalam-dalam, lalu berdiam diri. Diam itu sendiri menjadi jawaban, sebab tidak semua rahasia bisa dituang ke dalam kata-kata. Ilmu sir hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Namun ada tanda-tanda bagi hati yang mulai disentuh oleh sir. Pertama, muncul rasa kagum tanpa batas kepada ciptaan Allah. Seakan setiap daun, setiap hembusan angin adalah ayat yang hidup. Kedua, lenyapnya keterikatan pada dunia. Bukan dengan membenci dunia, melainkan dengan menyadari dunia hanyalah cermin, bukan wajah. Ketiga, timbulnya cinta yang luas tidak terbatas pada diri sendiri, keluarga atau golongan, melainkan cinta yang merangkul seluruh semesta. Rumi berkata, ilmu sir adalah cahaya yang hanya bisa dipikul oleh hati yang telah dibersihkan dengan air mata, zikir, dan cinta. Maka, bagi siapapun yang menapaki jalan ini, semakin tinggi ia berjalan, semakin rendah ia merunduk, sebab rahasia sejati tidak pernah melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati yang mendalam. Dan inilah puncaknya, ilmu sir membawa seorang hamba pada pemahaman bahwa tidak ada jarak antara hamba dengan Tuhannya. Bukan dalam arti menyatu secara fisik, melainkan tersingkapnya tabir yang selama ini menutup mata batin. Saat tabir itu terangkat, terlihatlah bahwa sejak awal hingga akhir, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menjadi tujuan. Setiap cahaya memiliki bayangan, dan setiap ilmu memiliki ujiannya. Begitu pula dengan ilmu sir. Para sufi selalu mengingatkan, ilmu ini bukan untuk permainan, bukan untuk kebanggaan, dan bukan untuk memamerkan diri. Ia laksana api yang jika disalahgunakan bisa membakar pemiliknya. Rumi sering menekankan bahwa ilmu tanpa cinta adalah racun dan rahasia tanpa adab adalah bencana. Bahaya utama ilmu sir terletak pada ego yang masih hidup. Jika hati belum benar-benar bersih, maka kilasan rahasia bisa berubah menjadi alat kesombongan. Orang yang merasakan sedikit saja cahaya sir bisa tergoda untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, seolah-olah ia sudah mencapai makam tertinggi, padahal itu hanyalah fata morgana. Dalam sejarah tasawuf ada banyak kisah murid yang tergelincir karena tidak mampu menahan diri. Mereka tergoda untuk memamerkan karomah, menyingkap tabir gaib, atau menggunakan pengetahuan batin untuk tujuan duniawi. Akhirnya, bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi justru semakin jauh terperangkap dalam ilusi diri. Ilmu sir yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah bisa berubah menjadi jalan menuju kehancuran jika hati tidak dijaga. Bahaya lain adalah munculnya kesalahpahaman dari orang-orang yang belum siap. Apa yang seharusnya menjadi rahasia malah dituturkan sembarangan, hingga menimbulkan fitnah, penolakan, bahkan kebingungan spiritual bagi yang mendengar tanpa bimbingan. Rumi mengingatkan dalam salah satu baitnya, rahasia bukan untuk lidah yang belum dijaga. Rahasia hanya untuk hati yang sudah terbakar oleh cinta. Jika diungkap sembarangan, rahasia akan berubah menjadi racun yang mematikan. Karena itulah, para sufi sangat berhati-hati. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara sembarangan. Mereka lebih memilih menyembunyikan cahaya di dalam dada ketimbang menampilkannya untuk mendapat pujian. Sebab bahaya ilmu sir bukan hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi orang lain yang mendengarnya tanpa kesiapan. Maka pelajaran pentingnya adalah ilmu sir bukan tujuan, tetapi amanah. Bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk mengangkat diri,
tetapi untuk meruntuhkan ego. Sebab sebagaimana api bisa menghangatkan atau membakar, ilmu sir bisa menjadi cahaya yang menuntun, atau api yang menghancurkan, tergantung pada kesiapan hati yang menampungnya. Perjalanan menyingkap ilmu sir dalam tasawuf, sebagaimana yang digambarkan Rumi, adalah perjalanan sunyi menuju pusat hati. Di sana bukan lagi banyak kata yang diperlukan, melainkan keheningan, kesabaran, dan cinta yang terus menyala. Ilmu sir adalah amanah yang hanya bisa dititipkan kepada hati yang jernih, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kerendahan hati. Bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk semakin tunduk di hadapan Sang Pencipta. Rumi berkata, rahasia itu bukan sesuatu yang bisa diucapkan, melainkan sesuatu yang mengubahmu tanpa kata-kata. Inilah hakikatnya. Ilmu sir bukan untuk diketahui, tetapi untuk dihayati. Bukan untuk dikejar, melainkan untuk diterima sebagai anugerah. Dan kini, sebelum diakhiri pembahasan, mari hadirkan sebuah ikrar di ruang komentar sebagai bentuk doa bersama. Tulis 99 di kolom komentar. Angka ini melambangkan Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang menjadi pintu menuju rahasianya. Dengan menuliskan angka 99, artinya hati sedang berdoa. Ya Allah, tuntunlah agar rahasiamu yang suci tidak menjadi beban, melainkan cahaya. Jadikan ilmu sebagai jalan menuju kerendahan hati, bukan kesombongan. Biarlah doa ini menjadi getaran kolektif, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan bahwa ilmu tertinggi bukanlah tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang mengenal Sang Pemilik rahasia. Semoga cahaya ilmu sir menuntun setiap langkah, mengikis tabir, dan menghadirkan cinta yang luas kepada seluruh semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.